Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mukbang makanan yang aneh buatan saya sendiri. Yuk, lihat saya mau makan apa, guys. Coba ikutin saya. Ceritanya saya mau bikin tahu. Ini tuh tahu, guys. Tahu isi. Tapi nggak tahu rasanya gimana. Terus saya bikin ini. Ini apa ini? Ini roti tawar tapi dalamnya toge sama cabe. Gimana rasanya, guys? Pokoknya ini makanan teraneh di dunia. Ala AI channel. Jangan lupa ya, guys, bantu subscribe dan like, komen. Terima kasih. Yuk ikuti saya makan. Nyobain ini dulu. Saya cobain ini, guys. Lumayan enak, guys. Kalau tahu isi itu udah nggak aneh, banyak sekali yang makan, banyak sekali yang mukbang tahu isi. Tapi roti isi toge mungkin belum ada yang pernah bikin, cuma baru saya. Dikasih nama apa coba kalau kayak gini? Roti toge. Jadi tige ya. Tige. Roti toge. Minumnya
pedas banget. Sama ya? Aku na. Pedas. Tahu. Gimana badanku nggak gemuk guys, makanya seperti ini. Ada sedikit cerita aku ya sebelum berangkat ke Taiwan. Dulu aku denger katanya kalau kerja ke Taiwan itu harus berbadan cantik, bagus, nggak gemuk. Harus diet mati-matian tuh di PT. Badanku kan gede. Aku takut banget masuk PT. Tadinya sih kalau nggak keterima ke Taiwan, aku mau pergi ke Malaysia atau Singapura atau ke Arab lagi. Ternyata pas masuk PT aku diterima juga sih masuk ke Taiwan tahun 2013. Katanya saya lebih kuat kalau angkat junjung pasien karena badan saya gede. Ya, seiring berjalannya waktu saya bisa juga berangkat ke sini. Padahal saya itu ya, kalau sekarang inilah nggak mungkin bisa. Soalnya persyaratannya sekarang lebih ketat. Sedang saya dulu nggak bisa itu. Sekolah aja saya nggak tamat. Sekolah saya cuma sampai kelas 3 SD. Pertama saya masuk luar negeri tahun 2002 pokoknya. Saya pergi ke Malaysia tanpa bermodal. Cuma modal nekat. Pengen kerja ke luar negeri, cuma itu aja modalnya. Saya masuk PT. Di PT pun harus ada
Di PT pun harus ada buat foto, buat fotokopi, pokoknya macam-macam aja. Tapi ya karena saya nggak punya apa-apa, tanpa uang sepeser pun saya pasrah. Tapi pegawai PT tuh kasihan. Ya udah, dia nyuruh saya kerja dulu di luar. Udah beres medikal, udah beres pasporan, mereka suruh saya kerja di luar sambil nunggu terbang. Dulu orang-orang kalau di PT kadang ada yang sampai 6 bulan baru bisa terbang, 4 bulan, 3 bulan, ngeri banget kan? Ngeri banget. Tapi saya 1 bulan lebih udah bisa terbang. Itu waktu ke Malaysia. Waktu ke sini pun ke Taiwan saya di PT cuma sebulan. Alhamdulillah dipertemukan sama orang-orang baik. Saya kerja di Malaysia 2 tahun. Pindah ke Saudi, di Saudi 7 tahun. Pindah ke sini Taiwan baru 8 tahun. Insya Allah saya bulan depan pulang ke Indonesia. Tahun depan. Banyak suka duka jadi TKW. Kadang TKW itu banyak, padahal banyak yang cacos ya, nggak ada bagus-bagusnya cerita TKW. Padahal TKW itu keadaannya sedih, udah jauh dari keluarga, belum lagi ngadepin bosnya yang rewel, belum lagi kalau ngurusin bosnya 2 kali 24 jam. Kadang harus hati-hati, jangan nggak tidur nggak tenang. Tapi mereka semua melihat keluarganya di Indonesia bahagia, tersenyum. Itulah kebahagiaan TKW. Walaupun banyak yang caci maki, TKW itu gini. Ada juga yang bilang TKW itu cuma pelakor. Sebenarnya tuh bukan begitu ceritanya. Kadang-kadang cowok itu buat mendapatkan uang itu mudah banget kadang-kadang. Ya dia cuma modal berbohong. Ngebohongi kita sebagai TKW. Bilangnya nggak punya istri. Bilangnya itu duda. Padahal dia bohongi kita, hanya ingin mendapatkan kita. Apalagi itu lebih parahnya itu ya pengen mendapatkan uang dari kita, mendapatkan kiriman. Saya cerita bukan cerita orang lain, yang saya alami. Yang saya alami begitu. Saya menikah sama orang yang ngakunya nggak punya istri, duda. Ternyata berapa istrinya? 4. Ya saya nggak mau lah, saya kabur lagi ke sini. Dia ngancam saya, bikin saya viral.
Saya juga nggak mau dia tahu punya istri, ya udah saya tinggalin. Tapi dia udah habisin uang saya banyak. Makanya saya sekarang deket sama yang namanya deket sama laki-laki. Saya buka sih itu, ya kalau cuma buat ngobrol, buat apa, nggak apa-apa sih. Tapi sekarang kalau udah nyangkut sama uang, saya nggak bakalan. Udah kapok, saya udah trauma. Dibohongin, minta uang sama saya, tapi dipakai jalan-jalan sama anak istrinya. Untung aja banyak temen yang ngasih tahu saya. Katanya itu suami kamu lagi jalan-jalan gini. Dari situ saya nggak pikir panjang lagi. Saya tinggalin, saya blokir semua aplikasi dia. Dia mau berkoar apapun tentang saya nggak tahu. Sekarang pun orang itu masih sering ada, kadang sering SMS, nomornya baru lagi. Udah saya blokirin, datang lagi. Kalau ngelihat keadaannya sih kasihan. Malah sekarang dia ditinggal sama semua istri-istrinya. Udah pisah dari saya, bukannya kembali sama istrinya, dia malah nikah lagi. Dia nikah lagi, tapi sekarang udah pisah lagi. Dia masih nyari-nyari saya. Emang saya sih nggak maafin, tapi untuk bersatu lagi, maaf aja. Mungkin ada juga kalian sebagai perempuan yang ngerasain seperti saya, disakiti. Apa kalian mau balik lagi? Dia minta maaf, langsung diterima gitu? Nggak bakalan kan? Apalagi dari mulut dia udah berkata kasar. Harapan saya sekarang cuma ngurusin anak-anak aja masa tua. Hidup saya emang nggak pernah hidup senang ya mas, walaupun saya alhamdulillah bisa nyukupin anak, bisa nguliahin anak, ya senangnya dari situ. Tapi hati saya nggak pernah seneng. Sekarang yang saya butuhkan apa? Cuma perhatian dari anak-anak. Saya bisa aja tersenyum, saya bisa aja bercanda, bisa aja makan banyak, tapi itu semua cuma buat nutupi kesedihan saya. Supaya saya selalu terlihat tegar. Mungkin kalau ingat cerita-cerita masa lalu, sakit banget. Kalau orang tuh ada yang ngomong, untung aja kamu mah gak gila, untung aja kamu mah gak stres. Tapi saya masih ada di jalan yang benar. Itulah prinsip saya. Pergi kemanapun saya kerja, saya selalu ketemu sama orang-orang yang baik, yang peduli sama saya. Saya pun selalu membantu orang yang susah di sini. Ya walaupun gak seberapa, ngebantuin orang yang gak bisa keluar, ya pengen beli apa,
saya bantuin semasa saya masih bisa. Tapi alhamdulillah anak-anak saya juga, walaupun itu orang yang kita baikin itu, kadang-kadang orangnya juga salah terima juga sih, ada juga. Tapi saya nggak jadi masalah. Saya nggak pernah mempermasalahkan omongan orang lain. Dia mau bilang saya apa, mau bilang saya apa, tapi yang penting saya jangan ke orang. Saya memang hati saya selalu sering sakit, tapi sakit hati saya itu cuma sebentar. Saya nggak pernah diinget-inget perkataan siapapun juga. Saya dikucilkan sama orang tua. Kadang orang tua saya tuh nggak sayang sama saya. Hampir mati pun pernah saya sama orang tua. Tapi saya nggak bisa benci sama mereka. Sekejam-kejamnya orang tua saya, tapi saya nggak bisa benci sama dia. Kalau saya punya, saya pengennya ngasih. Kalau saya mampu, pengennya saya ngebahagiain. Itulah saya. Hati saya itu nggak tegaan. Sebenarnya nggak tega. Makanya saya banyak sering juga tertipu. Apalagi kalau udah nyangkut keluarga gitu. Kerasa sama saya. Kalau di kampung pinjem uang 50.000 aja susah. Jadi kalau ada itu orang yang mengatasnamakan anaknya sakit, apa pinjam uang ke sana sini susah. Nah, saya dari situ sering ketipunya itu. Tapi sekarang saya udah nggak lemah lagi lah. Saya pilih-pilih dulu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih senang, lebih bahagia. Saya pertama kesini, saya benerin rumah orang tua. Ya seolah-olah saya yang bikinin rumah orang tua, walaupun orang tua nggak sayang sama saya. Saya tetap sayang sama mereka. Sekarang saya yang paling sedih, anak-anak saya. Padahal saya juga sayang sama mereka semua, nggak pernah ngebeda-bedain. Sekarang anak yang gede mungkin udah nggak nganggap saya orang tuanya. Dia sering ngomong kasar sama saya. Kadang saya nangis, harus gimana. Tapi mungkin ini udah nasib saya, karena mereka itu tidak terurus sama saya. Mudah-mudahan laki-laki yang udah nyakitin saya itu insaf. Tapi kayaknya dia nggak insaf-insaf sampai sekarang juga. Hidupnya itu ya cuma mempermainkan perempuan. Kemarin ada SMS sih, bilang selamat malam dengan foto profil perempuan. Saya pikir itu teman-teman saya yang nggak ke-save nomornya.
Pas saya klik, saya lihat, taunya dia. Nggak tahu sampai kapan dia kayak gitu. Anaknya padahal banyak, cucunya udah banyak. Ternyata malah curhat, guys. Ya udah ya, nanti disambung lagi ceritanya. Kalau diterusin bisa-bisa banjir. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, dukung selalu saya, like, comment, share. Terima kasih atas dukungan semua teman-teman, support semua teman-teman. Buat saya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.